Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali bertemu di bisnis dan investasi ya. Kemarin tampaknya di video pertama sambutan cukup bagus ya. Ada apa namanya? Yang komen juga cukup banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen. Sesuai dengan janji saya akan membuat materi-materi bisnis investasi yang jauh lebih banyak lagi ya. Ya, kita akan membahas topik yang ringan-ringan teman-teman. Nggak mau ngajak yang berat-berat, kita yang ringan-ringan aja. Dan sekarang kita masih berbicara tentang seputar uang ya, seputar uang. Oke, mari sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit uh, berimajinasi. Anggaplah kita imajinasi ya, anggaplah kita berhayal lah begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, kalau teman-teman pernah melihat atau mendengar istilah namanya free financial. Wah, ya. Atau kalau kita sebut juga ini istilahnya misalkan kita sebut juga namanya financial freedom, ya. Financial freedom. Ya, ini saya yakin kalau teman-teman udah ikut kelas motivasi, ikut kelas ikut MLM, ya, ikut segala macam, pasti udah tidak pernah asing ya, tidak asing lagi dengan kata-kata seperti financial freedom. Nah, kalau kita survei sekarang apa itu financial freedom? Ya, mungkin jawabannya yang paling sederhana secara orang awam aja ya. Kita orang awam aja, pertanyaan sederhana. Yang dimaksud dengan financial freedom itu seperti apa sih? Oh, financial freedom itu, Pak, kalau saya bisa duduk-duduk di pinggir pantai, minum es jeruk, ya lihat pantai, lihat kolam renang santai, ya lalu kemudian uangnya bekerja, ya uangnya bekerja muternya keras ya, uangnya berputar dengan keras ya. Jadi uang ini sudah mengalir dengan sendirinya. Trading saham untung terus, trading forex untung terus, trading kripto untung terus ya, pakai robot misalkan. Anda nggak usah kerja, uang mengalir terus, wis setiap hari Anda nggak usah ngapa-ngapain, uang sudah datang dengan sendirinya. Ya, uangnya mengejar Anda. Ya, tinggal duduk santai, minum es jeruk, ya, nggak perlu bersusah payah, kerjanya tiap hari cuman pindah dari resort ke resort mewah, ya kemana-mana naik kendaraan mewah, mau beli apapun bisa dipenuhi. Itu adalah definisi financial freedom pada umumnya. Mungkin ya mungkin. Nggak setuju ya boleh aja. Pada umumnya begitu. Anggaplah begitu, ya. Nah, sekarang gini, untuk mencapai sesuatu kita harus melihat apakah impian kita itu bisa bisa terjadi apa enggak, masuk akal apa enggak, ya masuk akal apa enggak, bisa terjadi apa enggak, bisa membawa kebaikan apa enggak bagi dunia. Oke, nah mari kita perhatikan, mari kita masuk lebih dalam lagi ya, kita masuk lebih dalam lagi. Financial freedom, anggaplah target kita adalah financial freedom. Oke, nah mari kita asumsikan teman-teman, mari kita asumsikan sekarang ya, semua orang bisa mencapai financial freedom, semua orang berhak untuk kaya, kaya adalah hak saya, yes, luar biasa. Semua orang bisa jadi kaya, bisa. Sebut saja sekarang, misalkan saya punya rumus, ya rumus rahasia, secret, ya untuk trading saham scalping, nyopet setiap hari, menang terus, nggak pernah kalah, setiap hari jos, setiap bulan jos, wes, ya sehingga ilmu ini saking luar biasanya, saya nggak akan jual, ya ini nggak akan saya jual, saya simpan buat saya supaya saya bisa kelola uangnya orang lain sehingga muter enak sekali ya, ya. Lalu kemudian saya menikmatin uang saya setiap hari katakanlah berlipat, nggak usah mulu-mulu deh, 10% aja per hari ya, per hari. Wah, ini saya udah kaya raya nih ya. 10% per hari muter terus bisa dikompon dalam waktu singkat saya udah kaya raya. Ya, lalu kemudian saya berbaik hati karena katanya orang itu kita kalau katanya guru ya kita harus berbagi supaya kita bisa sama-sama sukses, kita berbagi semuanya. Maka sekarang saya ajarkan ilmu ini dalam sebuah kelas seminar, lalu kemudian 90% murid saya sukses semuanya, 90% kaya semuanya, udah happy, orang kaya makin banyak. Sekarang banyak orang yang duduk-duduk di kolam renang, santai, menikmatin hidup. Gak usah susah-susah kerja, gak usah bangun pagi, gak usah macet-macet, gak usah keluar rumah. Ya, pokoknya cuma leha-leha, santai-santai, uang datang sendiri. Anggaplah itu benar, itu financial freedom.
Oke, jadi semakin banyak orang yang mengalami seperti itu, hotel penuh, semuanya happy, semuanya sukses, semuanya kaya raya. Betul? Sukses, kaya, luar biasa, tajir melintir. Pertanyaan saya sederhana, sekarang apakah dengan keadaan seperti ini, lalu kemudian hidup kita jadi lebih baik? Paham pertanyaan saya? Paham? Ya, paham pertanyaan saya. Jadi kalau sekarang semua orang sukses dari main saham, scalping, ya, scalping, sukses kaya raya, scalping semuanya ada pokoknya. Pokoknya lu ikut gua pasti kaya raya. Gua udah tahu rahasianya. Ya, jadi yang ikut bukan cuma orang orang biasa, orang miskin pun ikut saya kaya raya. Ya, apapun profesimu, kaya raya. Ya, nggak peduli orang, pokoknya pasti kaya. Kalau nggak kaya, gue kasih seperti Indra Ken, gue bagi-bagi uang supaya lu bisa invest di scalpingan saya, scalping saham atau scalping forex. Ya, jadi lu kalau nggak punya duit, gue kasih duit deh. Ya, gue modalin sehingga sekarang kamu punya passive income. Sekarang kamu jadi pasif semuanya, bukan cuma pasif income, pasif kerja, pasif segalanya. Udah, kerjamu cuma santai, duduk-duduk di kolam renang, uang datang dengan sendirinya. Semua orang seperti itu. Pertanyaan saya sekarang, apakah keadaan seperti itu membuat keadaan jadi lebih baik? Oke, contoh, sederhana contoh. Contoh ya, contoh sekarang. Misalkan saya one of them, ya saya one of them. Saya juga muridnya jago scalping. Woi, hebat sekali. Saya udah kaya raya sekarang. Saya nggak usah kerja. Oke. Lalu kemudian anggaplah profesi saya adalah dokter gigi. Oke, seandainya. Contoh aja. Ya, dulu dokter gigi saya satu bulan bisa dapat misalkan 30 juta misalkan. Contoh ya. Contoh, saya dokter gigi 30 juta satu bulan. Saya kerja demi uang, of course. Mana mungkin saya kerja demi passion. Ah, passion apaan? Uang. Saya bangun pagi, betul, nerobos jalan, ya mesti praktek, belum lagi masih dimarahi klien, ya, kemudian apalagi masih urusan ini, urusan itu, belum lagi ini, bla 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 bla. Dapat duit 30 juta, oke? Okay? Dapat duit 30 juta. Motivasi saya kerja, duit. Oke, gak usah munafik, gak usah panjang lebar, motivasi kerja duit. Meninggalkan keluarga from 9 to 5, betul? Ya saatnya saya kumpulkan keluarga saya, nggak punya waktu buat anak saya, nganterin kerja PR, nggak ada waktu. Ya. Lalu kemudian sekarang saya scalping, oke, scalping, nggak pakai modal, karena modalnya dimodalin sama Indra Ken. Ya, Indra Ken yang baik hati ini versi 2 ya. Wah, udah kaya raya, bagi-bagi modal lagi. Ya. Maka sekarang saya punya passive income, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk. Katakanlah sama aja 30 juta. Sama. Ya, yang ini dari scalping saham. Pertanyaan saya sekarang sederhana, apakah saya masih punya motivasi kerja? Kalau iya, wah bagus, memang betul karena passion, betul ya. Tapi kebanyakan ada berapa sih orang yang begitu? Nah, ya, dapat poinnya ya. Jangankan ngomong sama deh, jangankan ngomong sama. Saya dapat lebih kecil aja, 25 juta aja. Lebih kecil aja. Tapi bedanya saya duduk-duduk nonton Netflix di rumah, santai, ya. Tiap hari kerjanya cuma bangun siang, nggak usah pagi-pagi kerja. Orang lain macet-macet cuma di rumah aja santai. Oke, nggak usah ngapa-ngapain, cuman kerjanya pindah hotel ke hotel yang lain. Ya, cuman pokoknya cuma di rumah mendem aja udah nonton Netflix, scroll TikTok, ya scroll Instagram. Oke, saya dapat 25 juta aja. Pertanyaan saya sederhana, apa masih saya mau mau praktek? Nggak akan mau. Nggak apa-apa gue lebih sedikit 5 juta, tapi perhatikan, saya nggak pakai effort, tinggal duduk aja robot yang kerja, boom, kaya raya. Tiap hari cuma lihat saldo meningkat. Oh, semuanya jadi murah banget. Oke? Ya, apalagi kalau sekarang uang saya bertumbuh, sekarang saya dapat 100 juta per bulan. Nangkep maksud saya? 30 juta aja saya nggak kerja, 25 juta aja saya males. Apalagi saya dapat 100 juta sebulan. Maka apa yang terjadi? Sekarang saya nggak lagi jadi dokter gigi, betul? Saya jadi dokter forex mungkin ya. Nggak jadi dokter gigi lagi udah. Ngapain? Ya. Lalu suatu saat ada orang yang membutuhkan jasa saya. Ada klien saya, ada pasien saya. Telepon namanya Pak Budi misalkan. Nah, Pak Budi telepon saya. Halo dok, dokter Irwan, yes. Gigi saya sakit dok. Nggak buka praktek nih.
Lalu kemudian jawaban Dokter Irwan, aduh cari dokter gigi lain deh, Pak Budi, capek saya udah. Saya capek Pak, jauh, tempatnya macet lagi, banjir lagi. Udah saya capek Pak, di rumah aja. Saya juga takut nanti kena COVID, yang kena pandemi. Wah bahaya, nanti kalau saya kena pandemi bagaimana? Saya mau menikmati hidup Pak, saya udah pensiun. Cari dokter lain aja ya. Oke, paham ya? Lalu kemudian ada juga di sini, misalkan ini siapa? Misalkan Andi, misalkan. Andi juga sama. Tadinya Andi kerjanya adalah tukang sampah. Andi tadinya kerja untuk mengambil sampah yang ada di kompleks perumahan. Setiap hari dia tiap hari dia bekerja, ngambilin sampah. Ya. Nah, sekarang Andi sudah scalping, ikut scalping kripto, atau scalping saham. Nggak punya duit, dimodalin. Ya. Sekarang tadinya Andi dapat uang misalkan 5 juta per bulan. Sekarang Andi bisa dari modal itu dapat passive income 30 juta per bulan. Waduh. Lalu kemudian orang komplain, Andi, lu kemana lu? Sampah lagi numpuk, nggak diambil. Andi bilang apa? Aduh bos, cari orang lain aja bos. Udah ngapain? Gua mulai sekarang berhenti jadi tukang sampah, gak ada duitnya. Ya, sombong amat lu sudah gak butuh duit. Gua sudah dapat 30 juta per bulan bos. Duduk-duduk nonton Netflix, dapat 30 juta per bulan. Semuanya jadi murah banget. Wah, dunia jadi indah sekali. Sekarang gua kerjanya cuma duduk-duduk di rumah, scroll, 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 scroll. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampah menumpuk di mana-mana. Ya, oke. Ada lagi satu cerita lagi di sini. Ya, mungkin dia adalah polisi misalkan ya. Ini adalah polisi. Namanya Pak Joko misalkan. Ini Joko namanya polisi. Oke. Tiap hari Joko juga pergi ngantor di kantor polisi. Ya, mungkin dia pangkatnya masih rendah. Dia mungkin polisi lalu lintas. Ya, dikena di jalan, kena polusi, kena asap, belum lagi dimaki-maki orang ya karena dianggap polisinya korup misalkan. Ya, udah panas, dimaki-maki lagi. Ya, gajinya cuma dikit. Ya Pak, anggaplah Pak polisi ini dapat gaji 10 juta sebulan. Ya lalu kemudian Pak Joko ikut scalping, ikut program, ikut seminarnya, dimodalin lagi. Sekarang Pak polisinya ini jadi punya income 50 juta per bulan, 5 kali lebih besar daripada sehari-harinya. Apa masih mau jadi polisi? Iya sih, kalau kamu maunya sampai pangkat yang tinggi, siapa tahu saya jadi pengganti Sambo, ya mungkin bisa. Sorry ya, sorry. Ya, tapi kalau kalau kita udah cukup, ya udahlah 50 juta, nggak usah ngapa-ngapain di rumah, tinggal santai, duduk, diam, manis, dapat uang. Wish, yes, jos. Sehingga satu saat jalanan macet, Pak Joko ditelepon sama atasannya, hei Joko, lu nggak kerja lu? Waduh bos, males bos, udah di rumah aja, panas di luar, banyak debu. Banyak debu. Oke, ya. Balik lagi ke pertanyaan saya. Simple aja pertanyaan saya. Kalau semua orang, betul Anda mengatakan, sukses adalah hak saya, kaya adalah hak saya, semua orang berhak untuk kaya raya. Betul, setuju. Semua orang bisa mencapai financial freedom. Yes, ada solusinya, ada holy grail-nya, ada rumusnya. Oke, anggaplah ada orang berbaik hati, dibagikan semua rumusnya, jurusnya dibagikan. Kalau uang yang sudah banyak, modalin orang yang tidak punya uang. Kasih dia kesempatan untuk kaya raya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau semua orang sukses tajir melintir, financial freedom semuanya, dengan tanpa effort, karena uang sudah mengejar Anda semua. Dengan cuman duduk manis santai, uang mengejar Anda semua. Gak usah ngapa-ngapain, uang sudah datang secara otomatis. Tinggal duduk manis di rumah. Gak usah hujan-hujanan. Just stay at home. Pertanyaan saya sederhana. Sederhana lagi. Apakah dunia akan jadi lebih bagus atau justru malah sebaliknya? Ya, ini membuka pintu Anda untuk melihat dunia. Dunia yang nyata, bukan dunia yang halu. Oke? Dunia yang nyata. Apakah dunia akan jadi lebih baik kalau semua orang mengalami free financial? Oke? Kalau ternyata jawabannya adalah tidak, kenapa? Ya, lalu kemudian apa yang hilang? Apa missing link-nya di sini? Missing link-nya artinya missing link itu apa yang salah? Apa yang salah di sini? Lalu kita harus bagaimana? Apa yang salah dengan kalimat ini? Apa yang salah dengan cerita ini?
Bukankah cerita ini sudah banyak sekali diceritakan di motivator, kelas motivasi, kelas finansial, kelas kelas spiritual mungkin juga pasang goal untuk free finansial? Apa yang salah dengan goal itu? Apa yang salah kalau semua orang mencapai free finansial? Solusinya apa? Apakah dunia akan lebih baik dengan semua orang menjadi free financial atau justru sebaliknya? Komen-komen ya. Nanti kalau yang komen banyak, saya lanjutin lagi. Apa itu missing link-nya dalam video selanjutnya. Thank you udah nonton video ini. Semoga bisa membuka pemikiran Anda. Kita diskusi ya. Gak setuju juga boleh. Ya, namanya juga diskusi. Semuanya bebas berpendapat. Thank you. Sampai ketemu.